Jadi gue akan bahas seluruh pembahasan mengenai produk. Nah, kalau misalnya sekarang produk itu ada dua tipe. Yang pertama adalah manufaktur, yang kedua adalah non-manufaktur. Bedanya apa sih? Bedanya adalah kalau manufaktur itu adalah produk-produk yang dihasilkan dari pabrik. Yang non-manufaktur adalah produk-produk yang bukan dihasilkan oleh pabrik. Contohnya apa? Gitu ya. Nih, sekarang gue tulis judulnya adalah pabrik versus petani. Jadi kalau pabrik ini kita sebutnya adalah manufaktur ya. Kalau si petani ini adalah non-manufaktur. Sebenarnya produk apapun yang kalian pilih sebenarnya ini masuk dalam dua kategori ini. Salah satunya pasti masuk. Cara membedakan antara produk manufaktur dan non-manufaktur, caranya gampang. It's very basic. Nih ya, gue tulis. Manufaktur caranya gini. Non dulu deh. Non-manufaktur. Caranya, barang itu selalu pasti lahirnya dari petani. Itu pasti. Barang itu pertama dipanen sama petani, dipetik petani, whatever. Pasti dari petani. Petani jual ke pengepul. Itu udah pasti. Karena misalnya petani langsung jual ke supermarket, nggak mungkin. Kalau kayak gitu, pasti petaninya pengepul. Kalau misalnya petani yang dari sawah gitu ya, dari kebun, pasti mereka jual ke pengepul. Nah, untuk membedakan antara produk manufaktur dan non-manufaktur, gitu ya. Jadi gue udah bilang pabrik itu adalah manufaktur, petani itu adalah non-manufaktur. Non-manufaktur flow-nya adalah petani itu yang pertama, pengepul kedua, selanjutnya tahu nggak apa? Kita tanya ke pengepul, misalnya kalian datang ke pengepul gitu ya, kalian tanya, Bapak biasa jual barangnya kemana? Kalau dia jawabannya adalah ke pasar, itu kan artinya end user nih. Itu adalah produk non-manufaktur. Karena abis petani jual ke pengepul jual ke pasar. That's it, itu non-manufaktur, udah pasti. Tapi kalau misalnya manufaktur, sebenarnya flow-nya sama banget, nggak beda. Barang pasti dari petani ke pengepul. Sorry ya, tulisan jelek ya. Terus kalian tanya lagi ke pengepulnya, Bapak biasa jualan barang kemana? Kalau jawabannya adalah pabrik, itu barang manufaktur, udah pasti. Contoh misalnya, tempurung kelapa dibakar jadi areng. Kalau ditanya, Bapak biasa jualan arengnya kemana? Oh, saya biasa jualannya ke pabrik di Surabaya untuk jadi briket. Itu adalah namanya produk manufaktur. Nah, kalian harus lihat, kalian harus gini ya. Kalau misalnya non-manufaktur, orang yang kalian harus ajak kerjasama adalah si pengepul, bukan petani. Kalau kalian pilih produknya ternyata non-manufaktur, key man atau orang kunci yang kalian harus ajak kerjasama adalah pengepul. Tapi, kalau kalian tanya pengepul jualnya kemana terus dia jawabannya pabrik, artinya, kalau kalian pengen ajak kerjasama bukan si pengepul, tapi pabrik. Kenapa kayak gitu? Banyak orang bilang, kok mendingan ke pengepul aja, jadi kita bisa potong pabrik, terus kita dapat untung lebih gede. Salah, mikirnya bukan kayak gitu. Kalau kalian mikirnya seperti itu, kalian harus pikir, emang di dalam pabrik itu produk gak diapa-apain? Pasti kan diproduksi, di sini, di itu, di ini, di itu. Emang kalau kalian mau ngambil ke pengepul, kalian mau jadi pabriknya? Gue sih tidak suggest untuk kalian punya pabrik, karena awalnya gue udah bilang, ekspor bisa tanpa modal. Kalau kalian mau jadi pabrik, itu modal 1 miliar juga nggak cukup. Makanya, di sini kalau kalian non-manufaktur sama pengepul, kalau manufaktur sama pabrik, that's it. Oke. Nah, pertanyaan selanjutnya adalah, kok sebagai eksportir awal, orang yang baru pengen belajar ekspor, paling bagus ambil produk non-manufaktur, apa paling bagus manufaktur? Jadi gini, kalian harus tahu konsepnya. Kalau misalnya kalian sudah tektokan sama pembeli di luar negeri, kan kita udah bahas ya, maksudnya cara ekspor nggak pakai modal adalah kita minta pembayaran namanya telegraphic transfer atau bank transfer. Kita minta si pembelinya DP dulu 50% misalnya. Nah, jeleknya adalah kalau kalian pergi ke pengepul nggak mau di DP 50%. Mereka maunya timbang bayar 100%. Kalau kayak gitu 50% sisanya siapa yang bayar? Masa kita? Kan kita pengen ekspor tanpa modal. Iya kan? Nah, itu kenapa gue selalu bilang
lebih baik bisnis sama yang manufaktur. Kenapa? Contoh ya, namanya pabrik udah investasi miliaran. Kalian kalau ngomong, Pak, misalnya Pak Samsul gitu ya, nih, misalnya gue jualan ke buyer luar negeri, DP 50, gue ngomong ke Pak Samsul, pabrik minyak goreng, Pak, saya dapat bayar nih, tapi saya DP dulu ya Bapak 50%, percaya sama gue 99% pasti jawabannya boleh. Kenapa? Dia juga udah punya pabrik, 50% sisanya kan bukan tidak dibayar, akan dibayar kalau kontainernya sudah selesai. Jadi kurang lebih kalau memang produksinya 7 hari ya dalam waktu 7 hari, sisa pembayaran 50-nya akan dibayar. Tapi pengapul kan nggak mau dibayar besok ya 2 hari lagi kayak nggak mau, pokoknya timbang bayar. Nah itu jeleknya. Jadi gue suggest untuk teman-teman itu main ke produk yang manufaktur. Tapi ya, kalau memang di daerah kalian kan gue bilang kalau kalian cari produk, carinya ya memang reachable, bisa dijangkau. Tapi gue kan tadi bilang kalau kalian ternyata daerahnya adalah produk-produk non-manufaktur, kayak contohnya buah, mangga, alpukat, jambu, pisang, whatever it is, kan kalian ke pengepul. Nah, ini ada pengecualian nih. Kalau kalian ngambil barangnya dari non-manufaktur, ini caranya. Kalau kalian ke pengepul, ini big no. No, jangan. Karena pasti disuruh timbang bayar. Kalau yang non-manufaktur ya, kalian tetap insist dan kekeh gitu ya, pengen barang yang kayak gitu. Kalian harus carinya adalah yang pengusaha kebun, misalnya kayak gitu, whatever, mungkin mangga, mungkin pengusaha bilangnya apa ya, pengusaha coklat, pengusaha kelapa, mereka yang punya lahan guys. Jadi bedanya apa? Ini bedanya. Ini contoh ya, gue gambarin ini pengusaha, dia punya lahan itu 10 hektar. Nah, petaninya yang metik di kebunnya dia itu dibayar per hari. Jadi si petani ini tidak memiliki tanah atau kebun sendiri. Petani itu kerja sama si pengusaha ini nih. Kayak contoh gue punya kebun gitu ya, kebun durian 10 hektar. Terus gue suruh 200 petani kerja di kebun gue. Nah, gue itu bukan pengapul guys. Gue itu bukan orang yang datang ke petani, gue DP, gue beli, bukan. Gue adalah pengusaha. Gue bisa, levelnya gue tuh setara pabrik. Kalau misalnya kalian ketemu orang yang kayak gini, yang punya kebun, kalian ajak kerja sama, terus kalian suruh DP 50%, jawabannya pasti mau. Itu udah pasti. Makanya, kalau misalnya kalian tetap mau yang non-manufaktur, gue merekomendasikan yang ini. Ini caranya. Nah, makanya kalian pas datang ke lapangan harus dites dulu. Bapak yang punya lahan nggak? Apa gimana konsepnya? Bener-bener kalian harus cari tahu historical transaksi dan bisnis mereka seperti apa. Kayak gitu guys. Jadi pabrik versus petani, atau pabrik atau produk manufaktur versus non manufaktur, ini caranya. Jadi tidak ada yang salah, tapi lebih tepatnya bagaimana kalian menentukan partner yang tepat untuk dijadikan sebagai calon supplier. Kayak gitu. Oke guys, jadi ini udah teknikal banget. Kita akan masuk ke hal-hal yang lebih teknikal lagi. Yang penting tetap semangat. Mungkin agak sedikit stres karena kalian juga pertama, tapi gue akan bawain sesimpel mungkin untuk kalian bisa paham. Kayak gitu. Jadi tetap semangat, dan harapannya setelah materi selesai kita bisa jadi eksportir and go international. Bye-bye.